Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua. Oke, so kita untuk masuk ke nomor satu. Nah, di sini dalam suatu permainan seorang mendapat Rp5 bila dalam lemparan 3 uang logam muncul semua muka ataupun semua bagian belakang, dan membayar Rp3 bila muncul muka satu atau dua gitu ya. Intinya harus dua, semuanya itu muka atau semuanya tuh harus belakang. Nah, nilai harapan kemenangannya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk nilai harapan kemenangan itu atau nilai harapan itu bisa kita simbolkan dengan EX. Nah, oke. EX sendiri itu adalah sebenarnya bisa kita katakan rata-ratanya gitu ya, mu. Yang dimana tergantung sama variabel acak apa yang lagi dibahas. Nah, ya makanya kan ada data discrete dan ada data continue. Nah, sekarang kalau misalnya ini peluangnya itu gimana sifatnya? Discrete atau continue? Ya, ini adalah bersifat discrete. Nah, karena ya kalau misalnya contohnya misalnya nomor satu nih, kalau kita jabarin kan berarti triple muka gitu ya. Terus kemudian muka belakang, terus kemudian muka belakang muka gitu ya. Nah, kemudian muka terus belakang. Nah, atau kemungkinan yang kelima adalah belakang muka belakang muka belakang muka triple belakang. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kalau misalnya ditanyakan bahwasanya peluang 3 muka itu ya jelas 1/8 gitu ya. Kemudian untuk peluang 3 belakang juga 1/8. Kemudian kalau peluang 2 muka gitu ya, 2 muka gitu ya, 2 muka berarti dan 1 belakang ya, berarti 2 muka 1 belakang tuh ada 1 2 gitu ya. 3/8. Kemudian kalau ini peluang 1 muka dan 2 belakang gitu ya, ya 3/8. Nah, ini sifatnya discrete, udah pasti angkanya kurang lebih segini gitu ya, 1/8, 1/8, 3/8, 3/8. Nah, jadi karena ini discrete maka kita pakai yang atas nih. Nah, jadi untuk menilai EX gitu ya, itu sama aja kayak sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N gitu ya, dari XI dikalikan dengan F kalau dimasukin XI itu sendiri ya. Nah, ini itu yang bagian ini itu ya bagian yang ini nih tuh ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita kerjakan berarti nilai harapannya berapa nih? Ya udah, XI itu yang mana? Nah, jadi gini, X itu adalah nilai daripada si yang ini gitu ya. Oke, jadinya berarti kalau semisal 3 muka gitu ya, 3 muka kan berarti peluangnya 1/8 dan dia surplus 5 gitu. Nah, berarti 5 jadi intinya gampangnya gini, ini nilainya berapa gitu ya, X nya berapa dikali peluangnya berapa gitu ya. Jadinya berarti 5 itu kalau dikali dengan 1/8. Ini pertama 3 muka. Kemudian 2 muka, terus kemudian 3 belakang. Oke, 3 belakang tuh ya sama nih, 5 dikali dengan 1/8. Nah, kemudian ditambah dengan ternyata kalau misalnya salah satu atau 2 muka gitu ya, jadi yang bagian 3/8 ini itu -3 nih. Kita yang bayar. -3 dikalikan dengan 3/8. Kemudian ditambah dengan -3 dikalikan dengan yang namanya 3/8 gitu ya. Oke. Ya udah, berarti jadinya ini berapa nih? Jadinya ini berarti 5/8 gitu ya, ditambah dengan 5/8. Nah, kemudian ini jadinya berarti -9/8. Ini kemudian jadi -9/8. Ya udah, 5 tambah 5 10. Kan ini kan sama aja kayak 5 tambah 5 kurang 9 kurang 9/8 gitu ya. Ya udah, berapa jawabannya?
10 kurang 18 itu adalah min 8. Jadi ini jawabannya adalah min 8/8 alias sama dengan min 1. Jadi bisa kita katakan bahwasanya nilai harapannya itu sendiri itu adalah minus Rp1 rupiah. Alias bisa dikatakan bukannya kita yang untung tapi kita buntung, itu secara nilai harapan. Nah tapi kok nggak ada jawabannya. Nah ini makanya saya agak bingung. Jadi ini sebenarnya jawabannya ya harusnya kalau secara kita pakai EX alias nilai harapan ya rumusnya seperti ini. Nah kalau misalnya emang mungkin cuman sekedar pertanyaannya adalah berapa peluang gitu supaya dia menang, ya peluangnya ya either antara 1/8 ya sama 1/8 alias 2/8 ya. Makanya ini nomor 1 ini jawabannya nggak ada ya, pilihan gandanya nggak ada. Nah lanjut ke soal nomor 2. Nah soal nomor 2, misalkan X adalah variabel acak menyatakan umur dalam jam. Oke, di mana memiliki fungsi padat peluang yang diberikan. Nah ini fungsi peluangnya adalah ada dua kemungkinan. Itu adalah kalau X-nya itu lebih besar daripada 100 alias ya berarti lebih daripada 100 jam, itu maka peluangnya memenuhi sebuah fungsi 20.000 per X pangkat 3. Nah tapi kalau lebih kecil sama dengan 100 itu nilainya 0 alias nggak mungkin terjadi. Nah karena di sini adalah sebuah fungsi ini ada sebuah fungsi ya yang nilainya bisa ya tergantung sama nilai X-nya dan ada lebih besar daripada 100 ya berarti jawabannya ya bisa berubah-berubah. Gitu ya, tergantung sama nilai X-nya berapa. Maka ini termasuk ya variabel acak kontinu. Ya udah, tinggal kita kerjain aja. Nomor 2 ya, untuk nomor 2 sendiri kalau misalnya kita kerjain maka gimana? Ya berarti kan di sini berarti EX gitu ya. EX sama dengan integral dengan batas atasnya berapa? Di sini karena paling kecil adalah 100, berarti batas bawahnya adalah 100 gitu ya. 100 kemudian atasnya ya nggak terbatas alias infinite. Nah dari apa? Dari X dikalikan dengan Fx. Berarti ada sebuah nilai X yang dikalikan dengan sebuah fungsinya, yaitu adalah 2000 per X pangkat 3 dx ya. Oke, so berarti ini sama aja kayak kalau kita ngitung integral batas bawahnya 100 atasnya infinite dari 2000 per X kuadrat dx. Atau alias ya berarti ini kalau misalnya ini tinggal kita cari dulu nih terkait dengan integralnya ya. Integral daripada 2000 per X pangkat 2 dx itu kan berarti integral daripada 2000 kali X pangkat min 2 dx. Ya udah berarti jadinya 2000 per min 2 tambah 1 dikalikan dengan yang namanya X pangkat min 2 tambah 1. Jadinya berarti ini jadinya 2000 per min 1 ya. Alias berarti ini min 2000 kali X pangkat min 1 alias min 2000 per X. Ya udah berarti ini kalau kita lanjutin ya berarti sama aja kayak min 2000 per X gitu ya. Oke. Min 2000 per X dengan batas atasnya adalah infinite dan batas bawahnya adalah 100. Berarti sama aja kayak min 2000 per infinite gitu ya, dikurang dengan yang namanya min 2000 per 100. Ya udah, min 2000 per infinite jawabannya adalah 0. Ini jawaban kemudian min 2 ini berarti jadinya min kalau dihitung adalah berapa tuh? 2000 dibagi 100. Wait, itu dulu. Oh, sorry ini 20.000 ya. Oke, sorry. Ini 20.000, 20.000. Ini 20.000 ya. Ini 20.000, ini 20.000. Maka jawabannya adalah 200 ya. Ini jadinya min 200. Nah, 0 dikurang min 200 ya jawabannya adalah 200. Ya, so jawaban nomor 2 itu adalah yang D. Jadi hamparan umur untuk jenis bola lampu yang tadi itu adalah kurang lebih 200 jam harapannya ya. Oke, jadi ini 200 jam. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, so kita lanjut ya
ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 kita nggak pakai ini lagi, jadi ini saya hapus saja ya. Oke, jadi untuk nomor 3 sendiri kita punya informasi bahwasanya ada variabel acak X gitu ya. Variabel acak X yang dimana menyatakan bahwasanya itu banyak yang cacat dari suatu mesin bila 3 suku cadang diambil dari rantai produksi dan diuji. Nah, jadi adapun distribusi peluangnya sebagai berikut. Jadi kalau misalnya nggak ada cacat sama sekali gitu ya, maksudnya 3 suku cadang tuh nggak ada yang cacat, berarti peluangnya 0,51. Nah, kalau misalnya untuk yang peluang untuk salah satunya cacat gitu ya, 0,38. Nah, sampai peluangnya kalau ketiga bagian itu cacat gitu ya adalah 0,01. Nah, maka variansnya berapa? Nah, varians itu kan adalah sigma kuadrat ya. Oke, sigma kuadrat. Jadi nomor 3 itu adalah sigma kuadrat. Nah, yang kita hitung dengan cara ini. Dalam kurung x kuadrat yang dimasukin dengan x kuadrat dikurangkan dengan mu kuadrat. Yang kita tahu bahwasanya untuk mu itu sendiri kan adalah nilai daripada nilai harapan gitu ya, yang artinya adalah EX sebenarnya. Ya dong. Nah, dimana untuk mencari EX itu sendiri, ya kan ini adalah berarti diskrit ya. Jadi tinggal kita kalikan X yang ada di sini dengan peluangnya. Ya udah, berarti untuk mencari EX itu sendiri, berarti artinya 0 dikalikan dengan 0,51 ditambah dengan 1 kali dengan 1 kali 0,38 ditambah dengan 2 kali 0,10 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 0,01. Nah, jawabannya berapa nih, ya kan? Nah, EX ini adalah jawabannya ini 0 tambah 0,38 tambah 0,2 tambah 0,03. Nah, berarti ini jawabannya adalah 0,61. Nah, ini untuk EX-nya. Nah, bagaimana dengan EX kuadrat? Ya, ini kan berarti kalau definisi daripada EX kuadrat di sini kan berarti nilai X-nya dong, ya kan, yang dikuadratin. Jadi ini berarti 0 kuadrat ya gitu kan, dikali dengan 0,51 gitu ya. Atau tulisnya 0 kuadrat kali dengan 0,51 tambah dengan 1 kuadrat kali dengan 0,38 tambah 2 kuadrat gitu ya, dikali dengan 0,1 ditambah dengan 3 kuadrat dikalikan dengan 0,01. Ya udah, berarti EX kuadratnya itu sendiri berarti ini jadinya 0 tambah dengan 0,38 ditambahkan dengan 0,4 tambah dengan 0,09. Nah, jadi jawabannya berapa nih? 0,47 0,87 berarti ya. 0,87. Ya udah, berarti tinggal kita masukin aja ke sini. Berarti sigma kuadrat sama dengan EX kuadratnya adalah 0,87 dikurangkan dengan 0,61. Maka sigma kuadratnya sendiri jawabannya adalah 0,26. Wait dulu. Oh iya, sorry. Ini kan dipangkatin 2 ya. Kan baru mu EX-nya. Berarti di sini 0,61 dikuadratin. Jangan lupa ya. Oke. Jadi berarti ini tinggal kita kalkulator aja kali ya. Wait. Nah, untuk 0,87 ini berarti 0,61 gitu ya. 0,61 kuadrat itu nilainya adalah sebesar 0,61 kali 0,61, jawabannya 0,3721 ya. Terus kemudian 0,8 tadi dikurangin dengan yang namanya 0,3721. Jawabannya adalah 0,4279. Ya, jawabannya adalah 0,4. Bentar. Oh, sorry, ada 0, kok saya salah hitung. 0,87 dikurang dengan 0,03721. Ya, 0,3721. Jawabannya adalah 0,49. Nah, ini 0,87 ya. Dikurangkan dengan 0,3721 gitu ya. 0,3721
berarti hasilnya adalah sigma kuadrat sama dengan 0,4979. Oke, jadi jawabannya ya yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4, permintaan mingguan Coca-Cola dalam ribuan liter pada suatu jaringan pemasaran daerah merupakan variabel acak kontinu X dengan fungsi padat peluang adalah sebagai berikut, yang dimana ada dua kondisi, X-nya antara 1 sampai 2, berarti 1000 liter ataupun 2000 liter, itu peluangnya adalah 2 kali X kurang 1 alias 2X kurang 2 juga boleh. Nah, kalau sisanya ya nggak mungkin. Nah, nilai harapan daripada X. Oke, ya udah. Berarti ini tinggal yang ditanya adalah EX-nya dong, alias rata-ratanya. Ya udah, berarti tinggal kita hitung dengan cara apa? Ya, cara seperti sebelumnya, bahwasanya untuk mencari nilai daripada EX itu sendiri kan berarti adalah karena ini fungsi berarti integral gitu ya. Integral dengan batas bawahnya adalah 1, batas atasnya 2 dari X dikalikan dengan fx, yaitu adalah 2. Ini mungkin saya tulisnya adalah 2x kurang 2 aja kali ya. 2x kurang 2. Nah, dx. Berarti ini sama aja kayak integral batas bawah 1 atasnya 2 dari 2x kuadrat dikurang dengan 2x dx. Ya udah, berarti ini ya kita integralin jadinya adalah 2/3 x pangkat 3 dikurangkan dengan x kuadrat dengan batas atas 2, batas bawah 1. Gitu ya. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan aja 2/3 kali dengan 2 pangkat 3 kurang dengan 2 pangkat 2. Kemudian kita kurangkan dengan yang namanya 2/3 kali 1 pangkat 3 dikurangkan dengan 1 kuadrat. Ya udah, ini jadinya berarti 2 kali 8, 16/3. Ini dikurangkan dengan 4/1 gitu ya, biar sama-sama pecahan gitu ya. Nah, kemudian dikurangkan dengan yang namanya 2/3 di sini. Kemudian dikurangkan dengan 1, 1/1. Ya udah, berarti yang hijau dikurangkan dengan yang hijau, terus kemudian yang orange dikurangkan dengan yang orange. Ya udah, berarti ketika yang hijau itu dikurangin 16/3 kurang 2/3, jawabannya adalah 14/3. Nah, kemudian ini min 4/1 ditambah dengan 1. Berarti ditambah dengan ini min 4 tambah 1 berarti min 3/1. Ya udah, berarti ini jadinya adalah bawahnya sama-sama per 3. 14 dikurangkan dengan 9. Jawabannya adalah 5/3. Maka jawaban soal untuk nomor 4 ini adalah yang D ya. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Nah, dari soal nomor 4 variansnya itu berapa? Nah, untuk varians untuk yang varians itu sendiri ya kayak tadi, sigma kuadrat itu sama dengan E dalam kurung X kuadrat dikurangkan dengan EX kemudian baru dipangkatin 2 alias mu kuadrat gitu ya, mu kuadrat. Nah, sedangkan kita tahu bahwasanya kan ini adalah nilai mu-nya ya, mu-nya atau EX-nya itu sendiri adalah 5/3. Nah, sekarang yang belum ada adalah kalau kita nyari atau kita masukin yang X kuadrat. Berarti ya E dalam kurung X kuadrat ini ya berarti tinggal kita kan ganti aja integral batas bawah 1 atasnya 2. Harusnya ini X ya kan. Kalau di sini X, di sini X, berarti kalau di sini X kuadrat ya berarti ini nanti jadinya adalah X kuadrat dikalikan dengan Fx. Fx-nya apa? 2X kurang 2 dx. So, berarti ini jadinya adalah integral bawahnya 1 atasnya 2 dari 2x pangkat 3 dikurangkan dengan 2x kuadrat dx. Berarti ini sama aja kayak setengah x pangkat 4 kemudian dikurang dengan yang namanya 2/3 x pangkat 3 dengan batas atas 2, batas bawah 1. Nah, ya udah, berarti ini tinggal kita hitung aja dong. Berarti setengah kali 2 pangkat 4 dikurangkan dengan 2/3 kali 2 pangkat 3. Kemudian kita kurangkan lagi dengan yang namanya 1/2 kali 1 pangkat 4 dikurangkan dengan 2/3 kali 1 pangkat 3. Ya udah, berarti jadinya adalah berapa? 1 kali 16, berarti ini 16/2 gitu ya.
dikurangkan dengan 2 kali berapa? 2 kali 8, 16. Nah, berarti ini adalah 16/3. Kemudian dikurangkan dengan yang namanya 1/2, dikurangkan dengan 2/3. Ya udah, berarti 16/2 dikurang 1/2. Sedangkan untuk ini adalah min 16/3 dikurangkan dengan 2/3 gitu ya. Dikurang dengan min 2/3. Ya udah, berarti 16/2 ini kalau dihitung berarti jadinya adalah 15/2. Kemudian ini min 16/3 tambah 2/3 jadinya. Berarti min 14/3. Ya udah, berarti ini sama-sama kita bikin per 6 ya, berarti ya. Bikin per 6. Berarti ini 45 kurang 28. 45 kurang 28 ini jadi berarti jawabannya adalah 17/6. Oke, 17/6. Nah, oke, so di sini tinggal kita masukin aja langsung ya. Berarti kita udah punya nih 17/6 di situ untuk si kalau dimasukin x kuadrat. Ya udah, berarti sigma kuadrat sama dengan 17/6 dikurangkan dengan 5/3 kuadrat. Ingat loh ya, mu kuadrat. Berarti sigma kuadrat sama dengan 17/6 dikurangkan dengan 25/9 ya. Berarti ini sigma kuadrat sama dengan, ya ini sama-sama kita bikin per 18 ya. Oke, sama-sama kita bikin 18. Ini jadinya adalah 51. Ini kurang 50. Maka jawabannya adalah 1/18 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke. So, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6 sendiri, bila X merupakan variabel acak dengan distribusi peluang sebagai berikut. Oke, ini berarti data diskrit ya. Maksudnya peluang diskrit ketika X-nya 0, fx-nya adalah 0,25 sampai dengan X sama dengan 3 tuh fx-nya adalah 0,125 atau 1/8. Nah, bagaimana variansnya apabila kalau kita ganti atau kita punya sebuah fungsi 2x tambah 3. Nah, jadi ini kita sebenarnya gampang, nggak jauh beda sama yang di sebelumnya. Jadi bedanya adalah kalau di sebelumnya kalau nggak ada kalau nggak ada fungsinya kan kita anggap adalah x dikalikan dengan fx, kan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya ada gx berarti kalau kita ikutin ya berarti ini G0, G1, G2 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dibikin kalimatnya tuh begini jadinya. Ya, oke, wait dulu bentar. Oke, nomor 6 untuk mu gitu ya. Kalau ada gx-nya sendiri itu kan adalah karena ini diskrit berarti sigma dari i sama dengan 1 sampai dengan n daripada apa? Gx kali dengan fx-nya itu sendiri. Ya udah, berarti ini sama aja kalau kita punya 3 berarti atau sorry i-nya mulai dari 0 ya. Iya, kita bikin aja i-nya dari 1. Nah, jadi x1 itu sama dengan 0, ini x2, ini x3, ini x4, kurang lebih seperti itu. Ya, berarti ini sebenarnya definisinya ya berarti gxi kali dengan ini ya. Jadinya berarti G1 kali dengan F, kalau kita masukin 1 ditambah dengan G2 dikalikan dengan F2 gitu ya, ditambahkan dengan G3 dikalikan dengan F3 ditambahkan dengan G4 dikalikan dengan F4. Ya udah, berarti kalau G1 kan berarti ya kita cari dulu dong terpisah ya. Kalau G1 kita punya informasi bahwasanya Gx adalah 2x tambah 3. Berarti kalau G1 jadinya 2 kali 1 tambah 3. Jadi ini jawabannya adalah 5. Kemudian untuk G2 gitu ya, untuk G2 berarti 2 kali 2 tambah 3, berarti ini jawabannya adalah 7. Kemudian kalau misalnya untuk G-nya 3 adalah 2 kali 3 gitu ya, tambah dengan 3, maka jawabannya adalah 9. Kemudian kalau G4 itu jawabannya adalah 2 kali 4 ditambahkan dengan 3, berarti jawabannya adalah 11. Ya udah, berarti G1 untuk G1 sendiri itu adalah 5. 5 dikalikan dengan F1 gitu ya. F1 nya adalah 0,25 gitu ya. Sorry ini.
Oh iya, X1 tuh berarti F ketika dimasukin X1-nya tuh 0 gitu ya, maksudnya gitu. Fx1 berarti ini G0, sorry ini G0. Ini 1 1 2 2 gitu ya. Ini 2, kemudian ini 3. Oke, sorry, wait, sorry. Nah, X1-nya tuh 0 maksudnya. Gitu, sorry. Oke, berarti untuk kalau kita masukin G0 ya, kalau X-nya 0 berarti G dalam kurung 0 sama dengan 2 kali 0 tambah 3, jadi adalah 3. Ya udah, berarti ini sama aja kayak ini kita cari berarti G0 untuk X1 gitu ya. Atau tulisnya X1 kali dengan Fx1 tambah dengan Gx2 dikalikan dengan Fx2 tambah dengan Gx3 dikalikan dengan Fx3. Nah, ini maksud saya, sorry. Oke, ditambahkan dengan G. Ini berarti 4 ya, sampai 4. Berarti Gx4 dikalikan dengan Fx4. Yang dimana berarti ini sama aja kayak G0 dikalikan dengan F0 tambah dengan G1 kali dengan F1 ditambahkan dengan G2 dikalikan dengan F2 ditambahkan dengan G3 dikalikan dengan F3. Yaudah, G0 nya 3 kali dengan F0 nya adalah 0,25 ya kan, kemudian ditambah dengan G1 nya adalah 5, kemudian dikalikan dengan 0,125 ditambah dengan G2 nya itu adalah 7 dikalikan dengan 0,5 ditambahkan dengan yang namanya 9 dikalikan dengan 0,125. Ini jadi jawabannya adalah 0,75 ditambahkan dengan 0,625 tambah dengan 3,5 ditambah dengan yang namanya ini berarti harusnya 1,125 sih ya. Coba saya cek dulu. Wait. 9 kali 0,125 ya, 1,125 ya, 1,125. Nah, ini 0,75 ditambah dengan 0,625 tambah dengan 3,5 tambah 1,125. Jawabannya adalah 6, seperti itu ya. Oke. So, jawabannya adalah yang C. Oke, sorry. Ini bukan mu ya. Oh, ditanya varians alias berarti sigma kuadrat. Oke, untuk mencari sigma kuadrat sendiri kan berarti apa? Nah, jadi kita tahu bahwasanya kan untuk varian sendiri itu adalah E kalau dimasukin X kuadrat dikurangkan dengan E kalau dimasukin X. Nah, karena berhubung ini Gx nya diganti jadi bukan X lagi, jadi sebenarnya ini bisa kita tulis seperti ini. E dalam kurung kalau Gx nya ini nanti kita kuadratin gitu ya, dikurangkan dengan E kalau dimasukin Gx. Nah, E dimasukin Gx itu yang ini. Nah, sekarang kita cari nih kalau kita masukin terkait dengan yang namanya E kalau dimasukin G dalam kurung X dikuadratkan. Ya udah, berarti ini sama aja kayak kita jumlahin, tapi ini dikuadratin dulu dong, ya kan? Ya udah, berarti G dalam kurung 0 gitu ya. Kalau dimasukin nanti dikuadratin, dikalikan dengan F0, ditambahkan dengan yang namanya G dalam kurung 1 dikuadratin kali dengan F1, tambah dengan G2 kalau dikuadratin nanti dikalikan dengan F2, ditambahkan dengan G3. Ini kalau dikuadratin dikalikan dengan F3. Ya udah, berarti ini jadinya adalah 3 kuadrat. Langsung aja ya. 3 kuadrat hasilnya 9 dikalikan dengan 0,25 ditambah dengan 25 kali 0,125 ditambah dengan 49 kali dengan 0,5 ditambah dengan 81 kali dengan 0,125. Maka ini jawabannya adalah ya, ini 9 dapat dari 3 pangkat 2 loh ya. Oke, ya udah, berarti 9 kali dengan 0,25 adalah 2,25. Kemudian ditambah dengan 25 kali 0,125 jawabannya adalah 3,125 gitu ya. 3,125 ditambahkan dengan 49 kali 0,5 itu jawabannya adalah 24,5. Ditambahkan dengan 81 kali dengan 0,125 jawabannya adalah 10,125. Oke, 10,125
Ini sorry ini rumusnya ini ada dikuadratin loh ya. Oke, berarti 2,25 ditambahkan dengan 3,125 tambah 24,5 tambah 10,125. Jawabannya adalah 40. Nah, oke. So di sini langsunglah kita masukin, berarti sigma kuadrat sama dengan 40 dikurangkan dengan 6 kuadrat. Berarti sigma kuadratnya sama dengan 40 kurang 36. Berapa tuh jawabannya? Ya, jawabannya adalah 4. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut untuk soal nomor 7. Nah, nomor 7 ya sebenarnya nggak jauh beda sama di nomor yang sebelumnya. Oke, jadi langsung aja berarti. Kini saya hapus dulu ya. Oke, untuk soal nomor 7 berarti EX-nya itu sendiri berapa sih? Ya udah, berarti min 2 alias X dikalikan dengan Fx gitu ya. Nah, jadi ini kalau ditulis berarti X1 dikalikan dengan Fx1 tambah dengan X2 kali dengan Fx2 tambah dengan X3 dikalikan dengan Fx3. Nah, dimana untuk nilai X1-nya itu sama dengan min 2. Terus kemudian untuk kalau dimasukin min 2 itu jawabannya, atau Fx1-nya nih kalau dimasukin min 2 jawabannya adalah 0,3. Kemudian X2-nya adalah 3, dimana dengan Fx2-nya sama dengan 0,2. Kemudian X3-nya adalah 5, dimana untuk Fx3-nya ini sendiri adalah 0,5. Ya udah, berarti langsung kita masukin, berarti ini kali dengan 0,3 tambah dengan 3 dikalikan dengan 0,2 tambah 5 kali 0,5. Ya udah, berarti nilai EX-nya itu sendiri adalah min 0,6 tambah dengan 0,6 tambah dengan 2,5. Ya, ini udah jelas nih ya. Ini habis. Berarti jawabannya adalah untuk nilai ekspektasi atau nilai harapan adalah sebesar 2,5. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang B. Nah, untuk nomor 8, simpangan baku. Nah, simpangan baku itu gampang. Nah, simpangan baku itu kan adalah sigma. Ya, dimana kita harus nyari daripada akar kuadrat daripada sigma kuadrat, alias akar kuadrat dari varians. Jadi untuk soal nomor 8 sendiri kita harus cari varians dulu nih, alias sigma kuadrat, daripada dimana untuk mencarinya adalah EX kuadrat gitu ya, dikurangkan dengan E dalam kurung X kemudian baru dikuadratin. Nah, EX nya udah ada nih. Nah, yang belum adalah si bagian yang ini, si EX kuadrat ini sendiri. Ya udah, kita pisah. Berarti untuk EX kuadrat sendiri itu berarti sama aja kayak X1 dikuadratin kali Fx1 gitu ya, tambah dengan X2 dikuadratin kali dengan Fx2, tambah dengan X3 ini kalau dikuadratin dikalikan dengan Fx3. Nah, berarti EX kuadrat sendiri itu sama dengan, ya berarti min 2 kuadrat kali dengan yang namanya 0,3 tambah dengan 3 kuadrat kali dengan 0,2 tambah dengan 5 kuadrat kali dengan 0,5. Ya udah, berarti langsung kita hitung aja. Berarti X kuadrat itu adalah 4 kali dengan 0,3 tambah 9 kali 0,2 tambah dengan 25 kali 0,5. Berarti untuk EX kuadrat sendiri adalah 1,2 tambah 1,8 tambah dengan 12,5. Oke, berarti ini jawabannya adalah 3. Ini tambah 12,5, jadi jawabannya adalah 15,5. Oke, so kita udah ketemu nih si EX kuadratnya. Ya udah, kita masukin sigma kuadrat sama dengan 15,5 dikurangkan dengan 2,5 kuadrat. Berarti sigma kuadratnya sama dengan, ya ini 15,5 dikurangkan dengan 6,25 gitu ya. 6,25. Ya udah, jawabannya berapa? Sigma kuadrat sama dengan, ya jawabannya adalah 9,25. Ini adalah nilai variansnya. Nah, kalau simpangan baku berarti sigma sama dengan akar kuadrat daripada 9,25. Nah, berapa tuh jawabannya? Oke, inilah yang ditanya sebenarnya. Karena kan ditanya adalah simpangan baku, bukan varians gitu ya. Oke, berarti 9 akar kuadrat, ya akar kuadrat dari 9,25 jawabannya adalah 3,041 ya. 3,041.
Oke, jawabannya ya nggak ada. Kenapa? Karena pertanyaan adalah simpangan baku. Nah, kalau yang di sini nih jawaban 9,25 ada, tapi ini apa? Ini adalah varians alias sigma kuadrat. Ya, hati-hati. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 9 dan 10, dua soal terakhir untuk tes formatif yang kedua. Nah, untuk soal nomor 9 ini kita punya informasi bahwasanya 0, 1, 2, dan 3 ini adalah seringnya mati listrik dalam suatu daerah di dalam per bulannya dengan peluang masing-masing. Ini rataan dan variansi ya. Jadi ini sebenarnya ya nomor 9 ya, ini yang harusnya dalam bentuk tabel dibuat dalam bentuk soal cerita. Jadi kayak X1-nya tuh 0. Nah, ini fx1-nya itu adalah nilainya adalah 0,4. Terus untuk x2 itu sendiri adalah 1. Kemudian untuk fx2-nya sendiri adalah 0,3. Nah, kalau nilai x-nya itu adalah 2, maka nilai peluangnya itu adalah sebesar 0,2. Nah, kalau misalnya x-nya itu sama dengan 3, maka peluang kalau kita masukin x sama dengan 3 itu adalah 0,1. Nah, yang ditanya adalah si rataannya alias mu-nya alias E dalam kurung X sama variansnya alias si sigma kuadratnya ini berapa gitu ya. Ya udah, so berarti untuk yang pertama terlebih dahulu terkait dengan mu alias E dalam kurung X, ya udah berarti jadinya adalah X1 kali dengan Fx1 ditambahkan dengan X2 kali dengan pakai ya ini kan karena diskrit ya, jadinya pakai sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari Xi dikalikan dengan F kalau dimasukin Xi. Nah, ini X2 kali dengan Fx2 tambah dengan X3 dikalikan dengan Fx3 ditambahkan dengan X4 kali dengan Fx4 gitu ya. Ditambahkan dengan yang namanya X5 dikalikan dengan Fx5. Oke. So berarti kalau kita masukin X1 itu adalah sebesar ya 0 gitu ya. 0 kali dengan 0,4 tambah dengan 1 kali 0,3 tambah dengan 2 kali 0,2 tambah dengan 3 dikalikan dengan 0,1. Ini jadinya 0 tambah dengan 0,3 tambah dengan 0,4 tambah 0,3. Nah, ini kalau dihitung jawabannya adalah 1 ya. Oke. Nah, so sebenarnya ini ya jawabannya antara A ataupun D ya. Kalau dilihat dari depannya, jadi nggak bakal mungkin B ataupun C jawabannya. Nah, kemudian untuk varians itu sendiri gitu kan, adalah rumusnya adalah sigma kuadrat daripada E kalau dimasukin X kuadrat dikurangkan dengan EX. Nah, yang masalahnya adalah si EX-nya ini sendiri itu kan belum ada ya, si EX kuadrat ini. Ya udah, berarti kita cari di mana untuk EX kuadrat sendiri adalah ya X1 dikuadratin gitu ya. X1 dikuadratin kali dengan Fx1 ditambah dengan yang namanya X2 dikuadratin kali dengan Fx2 tambah dengan X3 dikuadratin kali dengan Fx3 ditambahkan dengan X4 dikuadratin dikalikan dengan Fx4. Ya udah, berarti langsung kita masukin aja, berarti 0 kuadrat 0 kuadrat kali dengan 0,4 tambah dengan 1 kuadrat kali dengan 0,3 tambah dengan 2 kuadrat gitu ya, kita kali dengan 0,2 tambah dengan 3 kuadrat kali dengan 0,1. Oke, jadinya berarti ini 0 kali dengan 0,4 tambah 1 kali 0,3 tambah 4 kali 0,2 tambah 9 kali 0,1. Ya udah, ini 0 tambah 0,3 tambah 0,8 tambah 0,9. Maka ini jawabannya adalah ini 1,1, ini jawabannya adalah 2 ya. Oke. Ya udah, berarti langsung kita masukin, berarti sigma kuadrat itu sama dengan 2 dikurangkan dengan 1 kuadrat. Jangan lupa ini rumusnya ini dikuadratin loh ya. Nah, berarti sigma kuadrat itu sama dengan ya 2 kurang 1. Jawabannya adalah 1. So, dari sini kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya jawabannya adalah yang A ya. Antara A sama D kan ya harusnya tadi. Maka jawabannya adalah yang A. Karena apa? Karena variansinya bernilai 1 bukan 2. Oke, itu untuk soal nomor 9. Dan kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, oke, mungkin ini saya hapus dulu ya untuk nomor 9-nya di sini. Nah, untuk nomor 10 sendiri
kita punya informasi bahwasanya lamanya dalam menit suatu pesawat terbang menunggu tanda boleh tinggal landas dalam di suatu bandara itu sendiri merupakan peubah acak ya Y sama dengan 3x kurang 2 alias berarti ada fungsinya tersendiri. Nah, bila X memiliki fungsi kepadatan yaitu adalah 1/4 E pangkat min X per 4 apabila kalau X lebih besar daripada 0, kalau bukan dari lebih besar daripada 0 maka itu jawabannya adalah sesuatu yang mustahil alias nggak ada peluangnya. Nggak mungkin terjadi alias peluangnya 0. Nah, ekspektasi dan varians dari variabel acak X. Ya udah, untuk soal nomor 10 ya kalau kita mau ngerjain ya berarti mu itu sama dengan apa? Ya, mu gx gitu ya, atau mu y berarti f kalau dimasukin E kalau dimasukin dengan y gitu ya. Ya udah, berarti ini kan sigma gitu ya. Ya, berarti y1 dikalikan dengan f kalau dimasukin. Nah, ini salah, hati-hati. Ini bukan diskrit, tapi ini kontinu. Karena apa? Fungsi peluangnya itu punya sebuah fungsi lagi. Jadi, ini adalah integral gitu ya, integral dengan batas bawah 0, atasnya adalah infinite ya, karena kan X lebih besar 0 ya. Dari apa? Dari Y alias 3X kurang 2 dikurangkan dengan yang namanya dikalikan dengan yang namanya fx gitu ya. Nah, dikalikan dengan fx dx gitu ya. Fx adalah 1/4 dikalikan dengan E pangkat min X per 4. Oke, dx. Ya udah, berarti ini ya kita lakukan pengintegralan. Nah, sebenarnya ini integralnya berarti kita lakukan dengan yang namanya teknik substitusi dong, atau ya apapun itulah. Karena ini nggak bisa langsung diintegralin. Nah, karena ya ada dua ini. Misalnya kayak ada dua fungsi ya, maka nggak bisa langsung dikerjain. Nah, berarti di sini untuk mencari integralnya gimana ya? Oke, sebenarnya ini kalau mau langsung saya kasih sebenarnya boleh. Cuman mungkin sekaligus review aja kali ya, atau mungkin ini integral dari kalau 3x kurang 2 dikalikan dengan 1/4 E pangkat min X per 4 gitu ya, dx, maka ini kita nggak bisa kita integralkan langsung. Kita harus pakai metode pengintegralan. Nah, kalau ini kita pakai substitusi nggak bisa, karena nggak ada bisa sih bisa, cuman ya mungkin ribet. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk pakai integral parsial, yang dimana rumusnya adalah integral u dv gitu ya, adalah sama dengan u kali v dikurangkan dengan integral berarti ini adalah v du gitu ya, v du. Nah, berarti di sini kita harus memisalkan mana yang kita jadikan u gitu ya, mana yang jadi v aksen. Nah, ya udah, berarti di sini kalau misalnya ingat ya, karena ini sebenarnya kalau emang nggak mau repot, ya ini 1/4-nya kan kalau secara sifat integral kan 1/4 ini boleh dikeluarin sebenarnya ya. Oke, 3x kurang 2 dikalikan dengan yang namanya E pangkat min X per 4 dx. So, berarti di sini kita memisalkan bahwasanya untuk U-nya itu sendiri gitu ya. U-nya itu adalah 3x kurang 2, maka DU-nya berapa? Ya, tinggal kita turunkan. DU per dx itu sendiri adalah sebesar 3x kurang 2. Berarti DU-nya adalah 3 aja. Berarti DU-nya adalah 3 kali dengan dx. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk V-nya, nah dV ini kan di sini dV, berarti dV-nya siapa? dV-nya adalah E pangkat min X per 4 dx. Berarti kalau kita mau nyari V ya berarti kita integralkan daripada si dV-nya alias si E pangkat min X per 4 dikalikan dengan dx. Nah, integral daripada ini ya, integral daripada E pangkat itu adalah sebenarnya ya kita misalkan dulu gitu ya. Kalau ini baru kita bisa pakai pakai permisalan. Misal mungkin saya pakai P ya, biar nggak bentrok lagi sama di sini. P sama dengan min X per 4. Berarti P aksen gitu ya alias DP itu adalah min 1/4 dx. Berarti dx-nya adalah ya min 4
DP ya. Ya udah, berarti kita masukin berarti V-nya adalah integral daripada E pangkat U gitu ya. E pangkat U dikalikan dengan yang namanya min 4 DP. Ini E pangkat P gitu ya, E pangkat P dikalikan dengan min 4 DP. Ya udah, berarti ini sama aja kayak V-nya itu adalah min 4 kali dengan integral E pangkat P DP. Nah, integral ini iya sebenarnya sama aja ya E pangkat P itu sendiri gitu ya. Jadinya min 4 kali E pangkat P ya kan, kemudian berarti V-nya adalah min 4 kali dengan E pangkat P-nya adalah sebesar min X per 4. Ya udah, berarti kalau misalnya kita masukin ke rumus yang tadi adalah 1/4 dikalikan dengan apa tadi? U kali V gitu ya. U kali V, U-nya apa? 3X tambah kali ini dikurangkan dengan yang namanya V-nya. V-nya itu berapa? V-nya adalah min 4 kali dengan E pangkat min X per 4. Nah, dikurangkan dengan integral. Integral apa? Integral daripada V du. V-nya apa? V-nya adalah E pangkat min X per 4 dikalikan dengan yang namanya du, yaitu jawabannya adalah 3 gitu ya. Sorry, integral V du ya. V du, V-nya adalah min 4 gitu ya, min 4 kali E pangkat min X per 4 dikalikan dengan 3 gitu ya, dx gitu ya. Ya udah, berarti ini kalau dihitung jadinya ya berapa nih? Ini kalau kita coret, nah berarti ini jawabannya adalah min daripada gitu ya, min. Nah, jadinya adalah min daripada 3X kurang 2 gitu ya, dikalikan dengan E pangkat min X per 4 gitu ya. Oke, kemudian ini dikurangkan dengan yang namanya, ya ini kan berarti integral daripada min 12 gitu ya, min 12 E pangkat min X per 4 dx. Ya udah, ini kita kerjain lagi, kita pisahin dulu gitu, karena emang nggak bisa kita kerjain lagi langsung. Berarti integral daripada min 12 E pangkat min X per 4 ini kan berarti sama aja kayak min 12 kali dengan integral E pangkat min X per 4 dx gitu ya. Jadinya berarti apa nih? Ya berarti jawabannya adalah min 12 dikalikan dengan yang namanya integral daripada ini kan berarti ini E pangkat S gitu ya. Kali dengan yang namanya, ya berarti ini kan sama nih, cuma tinggal ganti simbol aja, ngikutin yang ada di sini. Ini saya jadi bikin S sama dengan min X per 4, berarti ds sama dengan min 1/4 dx. Maka ya ini berarti min 4 ds gitu ya, min 4 ds. Ya udah, berarti jadinya adalah min 12 dikalikan dengan integral daripada ini kan kalau dihitung jadinya adalah berapa tuh? Integral daripada min 4 kali dengan E pangkat S ds. Ini jadinya berarti min 12 kali dengan min 4 gitu ya, dikalikan dengan integral E pangkat S ds. Jadinya berarti 48 kali dengan E pangkat S gitu ya. Berarti 48 kali dengan E pangkat min X per 4. Ya udah, berarti ini lanjut lah, berarti tinggal min 3 min dari 3X kurang 2 kali dengan E pangkat min X per 4 dikurangkan dengan yang namanya integral daripada ini, jawabannya adalah 48 dikalikan dengan yang namanya kali dengan E pangkat min X per 4. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi. Nah, yang ini kan ini 1/4 dikali integral ini dong. Nah, berarti nggak boleh dong kalau misalnya saya tulisnya 4-nya di sini gitu ya. Jadi ini nulisnya adalah gimana? Ya, ini nulisnya masih ini ada min 4, ini 1/4 dikalikan dengan sesuatu yang ada di sini. Jadinya berarti ini 1/4 gitu ya, 1/4 dikalikan dengan yang namanya ini berarti ada dikali dengan 4 gitu ya. Oke, set. Nah, kemudian ini berarti ada 1/4 lagi. Nah, ini masih ada 4 di sini. Nah, dikalikan dengan ini, maka jawabannya adalah 1/4
dikalikan dengan, ya karena ini sama gitu ya, berarti ini sama aja kayak min 12x gitu ya. Min 12x ditambahkan dengan 8 dari E pangkat min X per 4, kemudian dikurangkan dengan 48 dari E pangkat min X per 4. Nah, berarti ini jawabannya ya sama aja kayak 1/4. Ya, ini tinggal kita hitung dong, ini sama ininya. Nah, berarti jawabannya adalah min 12x dikurang dengan 40 gitu ya. Nah, dari apa? Dari E pangkat min X per 4. Jadi kita anggap ini sebenarnya adalah min 12x tambah 8 dari sesuatu dikurangkan dengan 48 sesuatu. Ya, tinggal hitung ini aja gitu. Ya. Oke, ya udah, berarti ini jawabannya adalah ini kalau dihitung jadinya adalah berarti min 3x ditambah dengan dikurangkan dengan 10 gitu ya. Dari apa? Dari E pangkat min X per 4. Atau bisa ditulis menjadi min daripada 3x tambah 10 dari E pangkat min X per 4. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ya udah, berarti ini sama aja kayak berarti ya min 3x min dari 3x tambah 10 dari dikalikan dengan min E pangkat X per 4 dengan batas atas infinite, batas bawahnya 0. Ya udah, berarti jadinya adalah min dari 3 dikalikan dengan infinite tambah 10 dikali dengan E pangkat min infinite per 4 gitu ya. Kemudian dikurangkan dengan yang namanya berapa nih? Min daripada 3 min dari 3 kali 0 tambah 10 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan yang namanya E pangkat min 0 per 4 gitu. Ya udah, berarti ini jawabannya berapa nih kalau dihitung? Nah, ini kalau dihitung yang di sebelah kiri gitu ya. Kan kita tahu bahwasanya kan ini berarti min infinite gitu ya. Min infinite dikalikan dengan yang namanya 1 per E pangkat infinite per 4 gitu ya. Nah, oke. So, di sini dikurangkan dengan yang namanya min dari 0 tambah 10 berarti plus 10 dikalikan dengan E pangkat 0. Nah, ya udah, sekarang ini itu hasilnya berapa? Ini tuh hasilnya adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena kan min infinite nih. Min infinite dikalikan dengan 1 per E pangkat infinite. Nah, berarti ini kan berarti jadinya adalah min infinite dikalikan dengan 1 per infinite. Jadi min infinite dikalikan dengan 0, ya jawabannya adalah 0. Berarti ini jawabannya adalah 0 dikurangkan dengan min 10. Jadi jawabannya adalah 10. Maka ekspektasi atau nilai harapannya itu adalah sebenarnya 10. Jadi ini jawabannya ada antara di 10 ini. Nah, sekarang untuk variansnya. Waduh, ini aja kalau misalnya kita ngerjain gitu ya. Oke. Untuk integralnya aja udah lama gitu ya. Oke, jadi mungkin kalian bisa lakukan hal yang serupa gitu ya. Nah, nanti di sini langsung aja saya skip terkait dengan yang namanya perhitungan daripada si integralnya. Cuman of course kurang lebih sama seperti ini ya. Kayak misalnya nih kita kerjain pakai integral parsial ya, yang dimana rumusnya adalah integral U dv berarti sama aja sama dengan integral V kali du. Integral U dv itu sama dengan U kali V gitu ya, dikurangkan dengan integral V kali du. Seperti itu ya. Ya udah, berarti ini untuk soal nomor 10 gitu ya. Untuk nomor 10 yang untuk kita tahu bahwasanya untuk nilai varians itu sendiri kan berarti apa? Ya, nilai varians itu sendiri kan berarti ya sigma kuadrat sama dengan E kalau dimasukin X kuadrat dikurangkan dengan EX kan gitu ya. Nah, ya udah, berarti kalau misalnya ini kita kerjain di sini ya berarti kita sekarang nyari harus adalah apa? Ya mu Y ini berarti sama aja kita nyari Y kuadrat. Berarti apa? Integral 0 infinite gitu ya. Dari 3x kurang 2 dikuadratin. Nah, 1/4 kali dengan E pangkat min X per 4 dx gitu ya.
Nah, ini kalian boleh jabarin dulu. Misalnya nih integral dari 0 infinite dari apa? Dari 9x kuadrat gitu ya. 9x kuadrat dikurangkan dengan 3x 9x min 6x min 6x jadinya min 12x tambah 4 dikalikan dengan yang namanya 1/4 kali dengan e pangkat min x pangkat per 4. Ya nanti ini sebenarnya ya kalian nanti kerjainnya sama kayak tadi, mirip gitu ya, cuman beda ini aja. Ya udah, alhasil ternyata ketika ini diintegralkan gitu ya, diintegralkan, jawabannya itu adalah hasil integralnya adalah min dari 9x kuadrat tambah dengan 60x ditambah dengan 244 dikalikan dengan yang e pangkat min x per 4 dengan batas atas pi, batas atas infinite, batas bawahnya 0. Ya udah, berarti ini jadinya adalah min dari 9 kali dengan infinite gitu ya. Ya, infinite kuadrat ya hasilnya juga infinite. 60 kali infinite tambah 244 dikali dengan e pangkat min infinite per 4 gitu ya. Nah, oke, so kemudian dikurangkan dengan yang namanya ini min dari 9 kali 0 tambah 60 kali 0 tambah 244 dikalikan dengan min ini 0 per 4. Nah, ya udah, ini jawabannya. Ya, jawabannya adalah 0. Dikurangkan dengan yang namanya min. Ini adalah min 244 dikalikan dengan 1. Jadinya berarti 0 ditambahkan dengan 244. Jawabannya adalah 244 ya. Nah, ingat ini baru e kuadratnya doang. Sorry, ini e kuadratnya di sini ya. Begini. Oke, sekarang kita mau ngerjain si variansnya itu sendiri. Berarti sekarang e kuadrat, jadi jawabannya adalah 244. Jangan lupa ini dikuadratin ya. Dikurangkan dengan 10 kuadrat. Jadinya sigma kuadrat sama dengan 244 dikurangkan dengan 100, maka jawabannya adalah 144. So, dapat disimpulkan bahwasanya untuk ekspektasinya adalah 10, terus kemudian untuk variansnya adalah 144. Ya, so untuk jawaban soal nomor 10 itu jawabannya adalah yang C ya. Oke, so dengan begitu ini nanti kalian kerjain ya sendiri. Saya nggak bakal jabarin karena kalau dijabarin cukup panjang ya. Nanti malah takutnya kepanjangan waktunya. So jawaban nomor 10 nanti jawabannya adalah kurang lebih seperti ini. Tapi kalau misalnya emang saya ada kekeliruan, tolong koreksi aja, nggak apa-apa ya. Oke, so itu untuk tes formatif kedua, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga.